Oke guys, selamat pagi rekan-rekan juri candle semuanya. Selamat datang kembali di channel juri candle. Oke. Seperti biasa, kita melakukan entry point menggunakan teknikal satu periode, teknikal C5 ya. Saya lagi open posisi sell karena informasi lemah kenaikan dan konfirmasinya penurun hadir resisten ya. Seperti yang saya selalu bilang nih, resisten di sini kan posisinya menurun nih guys. Gimana dia mau melakukan kenaikan kalau di situ ada resisten double, walaupun di sini hadir support bertingkat gitu ya guys ya. Karena di sini posisinya minornya sedang resistennya yang menurun, makanya kita entry sell. Oke. Dia koreksi harga doang ke atas guys, closing dia bakal turun ke bawah. Kita genapin dulu satu. Setelah dia terbentuk langsung dia akan turunan nih secara impulsif. Bread. Target dia mau nutup di area sini guys. Ini area sini dia. Area dia bakal nutup nanti. Ya. Support yang itu. Sumbu maupun bodinya yang menutup nanti. Perhatikan aja. Cara seksama. Ini momen banget ya. Kalau ada resisten berjajar gitu tuh menurun. Dapat informasi lemah naik, waduh udah sikat aja sell langsung gitu. Ketika harga bergerak ke resisten tambah kayak gitu guys ya. Nah, perhatikan dia nutup di situ kan gitu guys. Karena yang saya bilang, harga ketika dia mau melakukan tren turun minimal ada dua resisten menurun yang tidak ditembus. Nah, target dia kan kalau penurunan itu area support, maka dari itu ketika dia membentuk resisten ngebentuk di sini, nah nanti dia bakal menargetkan di area support tersebut gitu teman-teman ya. Oke, lanjut. Maka dari itu alasannya saya melakukan entry sell. Informasinya kan ini lemah naik walaupun dia hadir di support ya, kita dapat konfirmasinya double resisten. Seperti itu guys. Tidak ada harga yang bisa masuk bisa melebihi resisten tersebut. Seperti itu. Oke, kemarin sempat kita bahas tentang candlestick bullish ya, bearish. Sekarang kita bahas tentang candlestick bullish nih. Candlestick bullish. Aduh. Inilah gambarnya jelek. Kita geser. Nah, seperti ini guys. Nomor 1-nya sebelah kiri ya. Kita bahas langsung dah. Nomor 1, candlestick bullishnya pada saat dia pembentukan dia terbentuk candlestick naik ke atas, ngebentur SNR, lalu ninggal sumbu. Nomor 2, dia di sini ngebentur SNR. Logikanya nomor 1 nomor 2 kan ini dibaca lemah naik. Pada saat pembentukannya kita bandingkan perlawanan mana yang lebih kuat. Ini kan perlawanan seller sumbu ini. Seller ini berarti yang lebih mendominasi di nomor 1 apa nomor 2? Ya, nomor 2. Walaupun ini dibaca lemah naik, dia masih bisa mengindikasikan membawa arah harga kenaikan. Ini juga walaupun dia dibaca lemah naik karena perlawanan seller yang hadir sudah mendominasi, udah kuat, berarti dia bisa mengindikasikan untuk penurunan. Seperti itu ya guys ya. Karena bodinya udah kecil. Gitu. Beda halnya dengan candlestick yang nomor 3 nih guys. Sama nomor 4.
nomor 3, nomor 4 sebelum dia naik dia sempat turun dulu. Nah, sama. Nah, kira-kira di sini hadirnya seller di sini waktu awal pembentukan dia kuat apa enggak? Nomor 3. Iya, lemah. Kalau yang ini kuat. Berarti aktual harga yang tersisa di sini lebih banyak nomor 3. Nomor 4 ini aktual harganya udah lemah gitu, guys. Jadi logikanya si candlestick nomor 4 ini dia itu lemah gitu, turunnya lemah, benar-benar lemah gitu. Benar-benar lemah. Yang nomor ini turunnya benar-benar lemah. Nomor 3. Nomor 4 ini lemah turun yang sudah mengindikasikan penurunan gitu. Kalau ini lemah turun mengindikasikan kenaikan karena intensitas harganya masih mendominasi, masih bisa ngedobrak harga. Nah, kalau ini kan udah lemah banget gitu ya, guys ya. Gitu. Jadi cara pembacaan candlestick satu sumbu itu seperti itu ya. Nah, kita lihat coba di sini ya. Perhatikan nih sama teman-teman. Candlestick bullish ini hadir dari support. Kan kita bacanya lemah naik. Dia dengan adanya rejeksi di atasnya seperti ini, sekecil ini, turunnya nyampe nggak ke area bawah sini, setengahnya aja. Itu. Lihat. Karena dia masih harus merealisasikan kenaikan harganya, apalagi dia hadir di area support. Lihat. Nah, ini kan nomor 1. Kita cari yang nomor 2, informasi seperti nomor 2. Seperti nomor 2. Nah, nomor 2 di sini. Ketikan, hadir informasi nomor 2. Dia ini lemah naik, di area support lagi. Tapi bentuk dari perlawanan sellernya ya sudah mau mengikis dari aktual harganya. Dikonfirmasinya juga dia lemah, walaupun lemah penurunan dia hadir di area resisten. Jadi membawa harga untuk turun, berarti kan itu teman-teman. Coba kita cari lagi yang lebih detail, yang lebih jelas. Tunggu yang satu sumbu ya. Perhatikan sama teman-teman. Satu sumbu di sini. Lemah kenaikan, hadir sellernya kuat. Ya, market kemana? Turun dia, guys, ke bawah C5-nya. Karena kenaikannya sudah direalisasikan oleh C1 di sini. Itu. Ya enggak? Hati-hati nih teman-teman, harus bisa melogikakan. Sumbu bawah, kita cari sumbu bawah. Informasi di sumbu bawah. Satu sumbu bawah. Karena kita kalau nunggu di market yang bergerak itu lama, guys. Belum tentu ada lagi. Ini banyaknya sumbu atas nih. Biasanya di tren turun. Gitu. Coba teman-teman logikakan lah cara pembacaan candlestick. Mana nggak ada informasi bawah. Nah, ini teman-teman. Lihat. Apakah dia turun sampai ke bawah sini? Malah dia naik di CP-nya. Saya bilang lemah turun dengan kapasitas harga yang hadir yang masih besar. Dengan aktual harganya masih besar, dia walaupun arah harganya turun, lemah turun gitu, dia nggak bisa turun karena dia harus merealisasikan dulu si intensitas harganya. Dia turun periode depan tuh, perhatikan, dia baru dibayar, ya nggak? Seperti itu teman-teman. Jadi
aktual lah gitu, harga aktual dengan harga rejeksinya harus pahami gitu teman-teman. Nggak ada ya yang sumbu satu yang panjangnya ada di tren turun dia. Pokoknya seperti itulah teman-teman untuk sumbu satu, pahami betul-betul. Nah, CP-nya turun kan, dia beda sama yang tadi. Candlestick buyer posisinya dia di yang bodinya gede, posisinya CP-nya di atas close periodenya sini hijau gede. Ini ya udah, dia merealisasikannya di CP, di close periode. Jadi itu teman-teman, lihat konfirmasi lemah turun ya. Ya, konfirmasi lemah turun, dia melaksanakan kenaikan sedikit, dia bakal turun lagi ke bawah C5 nya gitu teman-teman. Terus bisa ya membedakan antara informasi dan konfirmasi. Nah lihat nih, coba kita masih kebagian nih buat entry point, tapi nggak mungkin untuk entry sell. Kita buy di sini. Ini posisinya kita tadi lagi geser-geser, kita nggak ngeliat nih, lemah turun seperti yang candlestick nomor 1, lemah turun. CP nya nggak bakal bisa melebihi C5 dia close periodenya. Tuh lihat, kita buy masih masuk guys ya enggak, padahal harga lagi bergerak turun kita paksa naik. Karena apa? Kita tahu logikanya mana di sini teman-teman, SNR yang mana di sini, mana yang ngebentur sini, si jauh belum nyentuh. Perhatikan, logikakan dulu posisi dari sumbu dan juga aktual harga gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga konten ini bisa membantu nih teman-teman, bisa dipahami dan bermanfaat gitu kan. Setidaknya ada sedikit manfaat lah yang bisa diambil dari penjelasan video ini. Semoga bisa membantu semua pada saat teman-teman berada di market. Seperti itu ya teman-teman. Ingat, trading itu bukan hanya teknikal yang harus kita kuasai, namun kita harus memahami juga kontrol emosi